Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua. Di siang ini kita berkumpul sebentar untuk mendengar penyampaian materi dari Bu Rita sebagai calon guru penggerak. Kemudian salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini. Pada siang ini, Ibu Rita sebagai calon guru penggerak SD Negeri 13 Kota Baru Angkatan 10 akan menyampaikan materi yaitu tentang penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Bagaimana betul penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Rita nantinya bermanfaat bagi Bu Rita, kemudian bagi kita yang mendengar dapat membawa perubahan untuk di sekolah kita di kemudian harinya. Kemudian kita minta pada Ibu Rita untuk menyampaikan materi tentang penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Akhir kalam saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Rita kita persilakan. Terima kasih Bu Ir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Bu. Sebelum mulai kegiatan, saya minta maaf di sini menyita waktu Bapak Ibu dalam penyampaian materi yang akan saya sampaikan. Materi saya di sini tentang penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Ini merupakan tugas aksi nyata dalam modul 1.4, tugas pribadi atau tugas individu yang harus disampaikan oleh masing-masing CGP ke teman-teman di sekolahnya masing-masing. Di sini di dalam tugas ini saya akan menyampaikan budaya-budaya positif yang harus kita miliki di sekolah. Budaya positif yang harus kita miliki di sekolah. Sebelum saya lanjut di sini, saya mau sebentar untuk karena seharian kita sudah mengajar tadi, saya mau adakan ice breaking dulu penyampaian persepsi kita ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya maunya ada ice breaking. Mungkin Bapak Ibu punya? Nah, dari saya saja ya. Seperti ini, kita mainnya menebak nama buahan. Seperti contoh, Bu Ir akan menyebutkan satu buahan. Nanti saya akan menyebut satu buahan, saya lempar kepada Bu Ir. Bu Ir akan mencari nama buahan sesuai dengan abjad huruf terakhirnya. Seperti saya sebutkan jeruk ke Bu Ir. Nanti Bu Ir cari K apa ya, buahan K. Nanti Bu Ir lempar ke temannya lagi. Nah, bisa kan Bapak Ibu? Bisa. Nah, saya mulai. Saya sebutkan buahnya apel. Saya lempar ke Bu Neng. Lemon. Lempar ke siapa Bu Neng? Oh, Bu Nining. Bu Nining. Lemon. Nanas. Nanas. Lempar ke Bu As. Ke Bu As. S. Sirsa. Sirsa. Iya, dari Sirsa. Bu As. Lempar ke siapa Bu As? Lempar ke Taim. K. Ya. K apa? Dondong. Ke Dondong. Terima kasih. Saya mencari K, akhirnya ketemu juga. Terima kasih. Sudah semangat ya Bapak Ibu? Semangat Bu. Saya masuk dulu ke pengertian budaya positif. Budaya positif itu adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya
menjadi karakter atau ciri khas dari sekolah, komunitas atau lembaga. Itu yang budaya positif. Perilaku, sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter. Semoga penyampaian budaya positif yang akan saya berikan hari ini akan menjadi karakter bagi sekolah kita. Semoga sekolah kita akan dijuluki nanti sekolah yang berbudaya positif. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke slide berikut. Konsep inti budaya positif. Apa sih yang budaya positif itu? Yang pertama, perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu adalah perubahan cara pandang kita tentang budaya positif atau perubahan dari kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak tergantung kepada budaya positif ke arah yang lebih baik. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan. Empat, kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia juga ada kebutuhan dasar. Lanjut. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, perilaku kontrol manusia. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, inilah yang konsep budaya positif yang akan saya sampaikan pada sesi hari ini. Kita lihat pembelajaran dengan paradigma baru itu seperti apa ya, pembelajaran seperti paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila seperti yang telah kita jalankan dalam kurikulum Merdeka, kecuali kelas 3 dan kelas 6 baru sedang menjalankan kurikulum 13 yang tahun ini berakhir. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi di sini seperti yang telah kita lakukan di awal pembelajaran. Berdiferensiasi itu kita melakukan penilaian awal tentang kemampuan siswa, bukan mengelompokkan siswa. Kita melakukan penilaian awal dengan melihat kemampuan dasar anak. Kemampuan dasar anak seperti apa? Contoh, ini anak yang suka membaca, ini anak yang tidak suka membaca. Nah, kita kelompokkan yang suka membaca berarti kita beri bacaan. Yang tidak suka membaca mungkin kita berikan bacaan juga tapi lebih pendek dari temannya yang suka membaca. Itu salah satu contoh kecilnya. Lanjut kita ke profil pelajar Pancasila. Seperti yang telah kita jalankan, profil Pancasila itu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global. Ketiga gotong royong. 4 mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini ada tepuk profil pelajar Pancasila nih, Bu Rining. Masih ingat Bu Rining? Tentang profil pelajar Pancasila yang sudah kita jalankan, beriman dan bertakwanya sudah kita jalankan di sekolah dengan sholat berjamaah, kebinekaan global dengan kegiatan dalam pembelajaran, gotong royong juga setiap hari Jumat, mandiri kita lihat dari kegiatan keseharian siswa. Kalau bernalar kritis itu terlihat dari kegiatan belajarnya juga kegiatan kesehariannya, dan kreatif. Ini yang akan kita tuntut nanti dalam budaya positif. Lanjut kita ke perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, dalam budaya positif ada yang namanya stimulus dan teori kontrol pilihan. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini kita akan mengajak orang lain dulu sesuai dengan sepemikiran dengan kita dulu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dalam stimulus respon, kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan.
Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang dalam berperilaku. Pasti dalam dia melakukan pasti ada tujuan, itu maksudnya. Lanjut yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, tapi sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang misalnya kita bisa mengontrol orang lain, tapi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Contoh, kita sudah berusaha membujuk tapi gagal lagi, kita paksa baru bisa berhasil. Namun sebenarnya dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita beri dia pilihan, kalau kamu tidak melakukan ini, kalau melakukan ini bagaimana? Kalau dia bisa, kita beri tawaran lagi sampai dia berhasil. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau teori stimulus, tapi dalam teori kontrol model berpikirnya menang. Jadi yang kita pakai adalah teori kontrol, bukan stimulus respon. Cara menerapkan budaya positif. Budaya positif itu bisa diterapkan dalam disiplin positif. Disiplin positif seperti yang sudah kita lakukan keseharian, datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Apalagi contoh disiplin di sekolah kita, masuk kelas tepat waktu. Apalagi contoh disiplin, berpakaian seragam sesuai dengan peraturannya. Hari Senin bajunya apa. Apalagi contohnya disiplin kita di sekolah, piket kelas, itu kan salah satu contoh disiplin positif. Yang kedua dengan posisi kontrol yang kita terangkan tadi. Lanjut dengan memahami motivasi perilaku manusia dan keyakinan kelas. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Ini akan kita bahas nanti satu persatu tentang disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif, yang kita tahu disiplin itu kan, kalau disiplin berarti patuh peraturan, tepat waktu, itu yang kita tahu tentang disiplin. Tapi apa sebenarnya yang disiplin? Menurut pemikiran Ki Hajar, sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2021, Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Lanjut kita lagi ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal, kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol yang kita bahas tadi. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi jika anak kita dia suka memanjat, pasti dia ada tujuan melepaskan emosinya. Jika anak-anak suka berteriak, berarti dia suka melepaskan emosinya. Jadi kita tidak bisa melarang anak berteriak, jangan berteriak. Berarti dia ada alasan. Bisa kita tanya, kenapa kamu berteriak? Bisa seperti ini enggak? Bisa kita tawar. Lanjut, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu pendapat dari Diana Gosen. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu profil pelajar Pancasila seperti yang terangkan tadi, bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Masuk kita ke
ke motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk apa kita memotivasi manusia? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini kenapa manusia harus berperilaku? Perilaku yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang terjadi di kelas kita. Mengapa siswa kita berperilaku seperti itu? Berarti kita lihat 3 jawaban ini. Apa tujuan dia berbuat? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin dia menghindari hukuman, mau dia berpakaian rapi. Tujuannya supaya dia tidak dihukum. Dia mau tidak datang terlambat supaya tidak dihukum. Itu salah satu jawaban dari Diana Gosen. Yang kedua, mengapa manusia itu berperilaku? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, dia menyapa gurunya, "Pagi Bu," supaya dia mendapat imbalan. Anak ini ramah ya, suka menegur guru. Jadi setiap anak itu pasti punya tujuan dia berbuat. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti siswa kita itu berbuat untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dia ingin menjadi, saya ingin menjadi anak yang disayang guru. Pasti dia akan benar-benar menarik perhatian kita. Seperti menegur guru, sering membantu guru, atau dia ingin berperilaku seperti apa di depan teman-temannya juga bisa dicontohkan seperti itu. Itu salah satu, itu adalah motivasi perilaku manusia. Lanjut, motivasi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada 3, motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu apa? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Seperti kita menghukum anak. Seperti apa contoh yang pernah kita lakukan di kelas menghukum Ibu ini? Yang pernah kita lakukan, pernah kita lakukan, tapi kita menghukum anak. Contohnya anak kita ada yang tidak membuat PR, kita suruh dia mengerjakan PR, atau kita beri tambahan, atau kita suruh nanti bersihkan WC. Ya, dia tidak buat PR, nanti pulang kamu harus bersihkan WC. Boleh. Itu juga termasuk hukuman. Bu Ir pernah di kelas melakukan hukuman yang sifatnya mengancam. Setelah tiba-tiba kita berikan hukuman kepada anak. Kalau sifatnya mengancam Mengancam itu sepertinya memberi sanksi. Diberi sanksi seperti contohnya Bu Ir. Misalnya kalau sama dengan Bu ini tadi, kalau tidak membuat PR ya diberi sanksi. Ya, contohnya sanksinya apa Bu Ir yang pernah dilakukan? Kalau saya disuruh membaca. Disuruh membaca. Anak kelas 1 ya, disuruh membaca ya. Bu As pernah melakukan? Melakukan apa tuh? Apa namanya? Berikan hukuman secara tiba-tiba. Kalau secara tiba-tiba itu sebagai apa? Berbentuk ancaman. Ya, ancamannya seperti Kalau seandainya anak ibu tidak belajar dengan baik pendidikan agama Islamnya, kalau tidak tuntas nanti tidak naik kelas. Iya. Tangan dulu untuk 3 kita yang sudah memberikan respon. Karena waktu azan kita berhenti sebentar ya Bapak Ibu. Kita break dulu untuk sholat. Baik, kita lanjutkan lagi. Boleh ada yang mau sampaikan? Mau permisi? Boleh, bagi yang mau berkepentingan di sini keluar boleh. Silahkan. Karena di sini kita sifatnya saling berbagi, tidak memaksa. Kita melarang dari hukumannya, Bapak Ibu. Kita tidak beri hukuman Bu Neng kalau keluar. Kita lanjutkan. Tadi hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba yang sudah dicontohkan oleh Bu Nining, Bu Ir, sama Bu As tadi. Lanjut kita ke konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh kita guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, sekarang apakah
Kalau yang hukuman tadi sifatnya tiba-tiba, kalau konsekuensi sudah ada aturannya. Kira-kira apakah ini sama-sama menghukum? Apakah ini sama-sama ada hukumannya, Bapak Ibu? Apa bedanya ini tentang hukuman dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi, kalau hukuman tadi secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi sudah dibahas. Iya. Apa kira-kira perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Mungkin Pak Indra bisa menjawab. Apa perbedaannya hukuman dengan konsekuensi? Bedanya kalau konsekuensi itu mungkin lahirnya dari kesepakatan kelas. Ya. Tapi kalau hukuman itu hanya berupa tindakan yang secara tiba-tiba. Oh ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Indra yang sudah ya. Bagus tadi sesuai dengan kata Pak In, kalau hukuman itu secara tiba-tiba. Berarti kalau tiba-tiba datangnya dari guru ya, datangnya dari guru ke siswa. Nah, aturannya tanpa ada tulisan seperti kejadian apa, kira-kira apa ya yang pantas kita berikan kepada anak. Kira-kira kalau sesuai dengan kalau mood kita lagi baik, suruh dia buang tong sampah aja lah. Atau kalau mood kita lagi marah-marahnya, kamu siapkan sampai selesai. Nah, itu tergantung dari mood kita. Itu datangnya dari guru. Tapi kalau konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui, masih juga dari guru. Nah, apa dengan bedanya dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kalau tadi dengan hukuman kita langsung menghukum, kamu tidak buat PR ya, kamu buat nanti ya pulang sekolah sampai selesai. Atau kamu tidak hafal Asmaul Husna, kamu tidak hafal ayat sholat, nanti hukumannya nanti kamu di akhirat akan masuk neraka kalau tidak sholat. Nah, itu kan kita berarti sifatnya masih memberikan hukuman kepada anak. Kalau konsekuensi masih ada hukuman juga, walaupun anak sudah tahu, oh kalau saya nanti tidak buat PR, berarti saya harus tulis PR lagi pulang sekolah. Nah, kalau restitusi kita yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita ciptakan suasana supaya murid memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam restitusi ini kita akan menciptakan murid yang bertanggung jawab. Kita akan menciptakan murid dengan akan mempertanggungjawabkan setiap perilakunya. Kita akan menjadikan murid seorang murid yang mandiri. Sekarang kita lihat slide berikutnya. Bisa dilihat dari belakang? Enggak. Saya bisa. Hukuman atau konsekuensi. Nah, sekarang kita berdiskusi ya. Dari dua keterangan kita tadi. Di sini ada beberapa pilihan. Nanti Bapak Ibu boleh menjawab, boleh menemukan jawabannya. Jawabannya dua. Apakah ini hukuman ataukah konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu dicatat 100 kali. Itu masuknya ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman, berarti sepakat ya itu hukuman. Nah, berarti Bapak Ibu baru saya terangkan sudah langsung paham ya. Dan konsekuensi dengan hukuman. Ya, lanjut kita yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu masuk ke mana? Ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ingat konsekuensi. Tadi hukuman kalau hukuman tadi bagaimana sifatnya? Secara tiba-tiba. Kalau konsekuensi sudah direncanakan guru dan murid sudah mengetahuinya. Nah, lari berkeliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Ada konsekuensi, ada hukuman. Nanti kita bahas ya. Lanjut.
membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, disuruh dia bersihkan lagi. Hukuman atau konsekuensi? Dia menulis di mejanya, kita suruh bersihkan lagi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi tepatnya ya, karena kan dia yang buat perilaku, kita suruh dia membersihkan lagi. Jatuhnya ke konsekuensi. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Hukuman. Hukuman karena dia mendadak ya. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dia kertas tugas teman dicoret-coret, dia ganti. Itu dia hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Sudah mulai belum terang ya. Contoh kita lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ya, kita beri tepuk tangan dulu Ibu Nining dan Pak Indra. Lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi, karena dia melanggar peraturan sekolah ya. Lanjut, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah ya, hukuman. Bu ya sudah mulai terang. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lanjut. Tumpahan. Karena perbuatan sendiri dia harus bertanggung jawab. Membersihkan, lanjut, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi, ya. Usia sudah mulai. Lanjut. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman. Istirahat. Lanjut. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Konsekuensi, ya, sepakat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Konsekuensi hukuman. Karena dimatahkan pensil. Nah kalau tak pensil ganti pensil lagi baru dia konsekuensi. Ya, berarti kita ada 2 ya, hukuman atau konsekuensi. Sampai di sini Bapak Ibu sudah paham mana yang hukuman, mana yang konsekuensi? Nah, coba bisa Bapak Ibu siapa bisa berani menyebutkan apa kesimpulannya tentang perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Belum. Perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi dari contoh kita tadi. Ya, Bu Nining. Baiklah, di sini setelah kita lihat contoh tadi, Setelah kita melihat contoh yang kita bahas bersama tadi, bisa disimpulkan antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Di sini setelah kita lihat hukuman ini sifatnya menyakitkan atau harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena ada kesepakatan. Selanjutnya dampaknya, kalau untuk hukuman, murid atau anak yang kita hukum tadi akan merasa tersakiti nanti. Sedangkan konsekuensi
dia merasa nyaman karena dia meningkatkan kedisiplinan dia kalau konsekuensi. Iya. Mungkin dua itu aja perbedaan yang terlihat sama saya, Bu. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk ini. Terima kasih. Mungkin ibu yang lain? Pak Indra punya jawaban? Cukup. Nah, berarti Pak Indra sesuai dengan jawaban yang pertama tadi. Kalau hukuman ada mendadak, kalau konsekuensi tadi sudah disepakati ya Pak Indra. Ya, udah sampai di sini. Kita lanjutkan untuk konsekuensi kita sudah sampai di situ. Lanjut kita lagi ke kebutuhan dasar manusia. Selain kebutuhan kita, kebutuhan pokok manusia juga ada namanya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita dapat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini yang pertama. Kebutuhan kita untuk bertahan hidup seperti makan, minum, makan, kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan itu masuk ke dalam kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Yang kedua, ada namanya kita butuh kebebasan. Manusia juga butuh kebebasan. Artinya kita tidak mau ada yang menjajah kita lagi. Contohnya seperti kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka di situ siswa sudah dibebaskan, tidak perlu lagi kita terikat dengan gaya belajar yang begitu saja. Berarti kita mengikuti pembelajaran yang disukai oleh anak. Yang ketiga, kebutuhan akan kesenangan. Yang keempat, kebutuhan tentang penguasaan. Yang kelima, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini jika kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan atau masalah dalam hidupnya. Nah, di sini dapat kita contohkan kebutuhan akan kasih sayang. Seperti kejadian kita di dalam kelas, kebutuhan akan kasih sayang ini ada seorang anak yang selalu bertingkah minta diperhatikan. Nah, berarti dia sedang membutuhkan kasih sayang atau dia sedang membutuhkan rasa untuk diterima. Yang kedua, kita menemukan murid-murid kita yang selalu membentak-bentak kawannya, memerintah-perintah temannya. Berarti dia sedang membutuhkan penguasaan. Yang ketiga, anak-anak yang suka tertawa-tertawa, banyak temannya, suka bermain ke sana kemari, dia suka berkelompok-kelompok, suka makan-makan, suka jalan-jalan. Berarti anak kita sedang membutuhkan kesenangan. Yang kedua, butuhnya kebebasan. Berarti dia di situ di sedang jam pelajaran, permisi Pak, saya mau izin keluar. Berarti dia tidak mau di dalam kelas terus menerima pelajaran. Mungkin dia butuh kesenangan untuk menenangkan dirinya sebentar. Itu namanya siswa kita sedang butuh kebebasan. Kalau untuk bertahan hidup, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa anak-anak juga butuh makan. Lanjut kita lagi yang berikutnya, namanya adalah keyakinan kelas. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah menjalankan atau sudah membuat yang namanya keyakinan kelas seperti yang tuntutan dalam observasi kita dalam tugas PNN kemarin ya. Cuma tahap pelaksanaannya mungkin baru masih datang dari guru ya. Kita membuat keyakinan kelasnya. Contoh, kita buat keyakinan kelas, tidak boleh permisi keluar masuk seperti yang saya lakukan secara pribadi dalam diskusi di sini. Bu Ir kurang sehat, Bu Ir mau istirahat, silakan. Boleh duduk, aman Bu Ir. Bu Ir, karena Bu Ir memang butuh ilmunya juga, mau mendengar juga, bertahan di dalam demokrasi. Lanjut kita ke keyakinan kelas seperti pengalaman pribadi yang saya buat kemarin. Saya ditanya, siapa yang sudah buat keyakinan kelas? Saya, Bu, bagaimana proses pembuatannya? Saya masih membuat keyakinan kelas. Di situ saya yang membuat sendiri karena dari peristiwa di kelas, contoh siswa saya sering keluar masuk.
Nah, saya buat peraturan yang sering keluar masuk tadi nanti pulang sekolah piket kelas. Siswa saya sering makan di dalam kelas. Saya buat peraturan yang makan di dalam kelas pungut sampah temannya. Yang terakhir saya buat 3 peraturan kelas. Yang terakhir yang tidak piket pas di hari dia piket, dia akan piket seminggu berturut-turut. Nah, ternyata saya merasa keyakinan kelas yang saya buat itu sudah betul. Ternyata masih salah karena masih datang dari guru. Harusnya yang kesepakatan kelas itu kita kesepakati dengan murid. Kalau peraturannya, kalau yang kamu langgar seperti ini, harusnya seperti apa, Nak? Nah, itu baru namanya kesepakatan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini seperti di depan, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dalam kalimat positif. Contoh, kemarin saya buat siswa sering keluar masuk di jam pelajaran. Ternyata kalimat positifnya seharusnya siswa keluar dengan meminta izin. Nah, seperti itu kalimat positif. Jadi contohnya di sini kalau kita melihat siswa membuang sampah sembarangan. Nah, kira-kira kalimat positifnya apa, Bapak Ibu? Iya. Iya. Siswa membuanglah sampah pada tempatnya. Ya, itu yang namanya kita harus membuat kalimatnya dalam bentuk kalimat positif yang dengan syarat kita tidak boleh menggunakan kata tidak. Tadi kan siswa membuang sampah sembarangan. Siswa membuang sampah pada tempatnya atau buanglah sampah ke tong sampah. Nah, itu namanya kalimat positif. Lanjut. Keyakinan kelas hendaklah tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau terlalu banyak kita buat sampai 10, 20, nanti anak bingung, yang mana yang saya langgar? Dia akan baca lagi ini sampai ke bawah. Pas begitu kita tanya, yang mana yang kamu langgar, Nak? Lupa, Bu. Nah, artinya keyakinan kelas kita tidak efisien. Lanjut lagi, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kita buat keyakinan kelas peristiwanya yang ada di kelas. Jangan buat peristiwa yang berada di lapangan. Karena judulnya adalah keyakinan kelas. Nah, seperti contohnya terlambat datang upacara. Itu tidak boleh kita buat di peraturan kelas, di keyakinan kelas. Karena itu sudah masuk ke peraturan sekolah. Nah, lanjut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kita diskusikan dulu kira-kira apa peraturan yang sering kira-kira kita mau kelas kita ini seperti apa ya, Nak? Nah, nanti kita minta pendapat anak-anak, kita tuliskan di depan. Mereka mau kelasnya yang tenang, berarti mereka ingin menciptakan situasi belajar yang tenang dan nyaman. Nah, itu dia kalimat positifnya peraturan kelas. Dengan syarat keyakinan kelas kita tidak boleh yang namanya ada sifatnya yang menghukum. Lanjut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh keyakinan kelas kita tadi yang pertama, siswa sering keluar masuk kelas. Kita buat peraturan kelas kita, siswa keluar dengan minta izin. Nah, jika itu dalam jangka waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau dalam 1 semester sudah terpenuhi, nanti di keyakinan kelas yang berikutnya jangan dibuatkan itu lagi. Harus kita ganti dengan peristiwa yang baru. Apa peristiwa yang baru muncul? Nah, kita ganti. Makanya di sini di yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini tidak peraturan kelas yang tahun dulu masih dipakai sampai sekarang. Peraturan kelas yang ini sajalah, kan bagus, masih bagus, kita tempel lagi nih. Ini peraturan kita ya. Betul atau salah tuh, Bapak Ibu? Salah. Kenapa salah? Karena saya rasa Ibu, setiap anak itu tahunnya kan berbeda ya.
yang sekarang lain perilakunya atau kebiasaannya yang besok belum tentu sama dengan itu makanya harus Iya. diperbarui. Coba tepuk tangan dulu untuk Pak As sudah memberikan pendapat. Ibu Zia punya pendapat? Nah, Ibu Zia sama dengan Ibu As. Nah, berarti dengan sesuai dengan jawaban Bu As ini, kenapa dia peraturan itu tidak boleh kita pakaikan secara berkelanjutan? Karena siswa yang kita hadapi sudah berbeda. Siswa yang kita hadapi sudah berbeda walaupun kita masih di kelas yang sama. Walaupun kita masih di kelas 3. Contoh kita di kelas 3. Ini ajalah peraturan kelas 3 ini kan sudah ada nih. Kita pajang nih, ini ajalah peraturannya. Sementara tadi kita di awal sudah, apakah ada dia melibatkan murid? Belum. Apakah dia sudah berdiskusi dengan murid barunya? Belum. Nah, berarti keyakinan kelas itu harus diperbaharui setiap murid baru lagi, setiap murid baru lagi juga. Apabila sudah terpenuhi, berarti peraturan kelas itu boleh kita ganti dengan peristiwa yang baru. Apakah boleh peraturan kelas, keyakinan kelas kita itu hanya satu? Boleh apa tidak? Tidak. Lalu sedikit karena Iya, kan? mereka daripada Iya, karena anak kita banyak. Minimal tadi berapa? 3. Minimal ada 3. Karena siswa kita tergantung. Tapi kalau muridnya cuma 1 bagaimana, Bu? Boleh 1 peraturan kelas, keyakinan kelas. Kalau muridnya ada banyak, Bu, lebih dari 36, itu boleh banyak. 5, 6 atau sampai 10 juga boleh. Dengan syarat nanti kalimat keyakinan kelasnya harus yang gampang diingat oleh siswa. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan tentang keyakinan kelas? Pas. Lanjut tentang ini dia. Ini pertanyaan tadi. Apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan biasanya tertib tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan posisi murid sebagai objek. Yang harus melaksanakan. Yang di sini yang sebagai objeknya adalah murid. Nah, itu dia yang peraturan. Jadi yang peraturan contoh siap, gerak, harus siap, tidak boleh ada yang lain yang dilakukan. Nah, itu namanya peraturan yang harus dipatuhi oleh objeknya. Objeknya di sini kalau kita di sekolah, objek kita adalah siswa. Kalau keyakinan, persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid selanjutnya akan ditaati bersama. Posisi murid bukan lagi sebagai objek tetapi sebagai subjek. Muridlah pelaku di dalam kelas, bukan kita sebagai guru. Fungsi kita hanya mengiringi, membimbing, mengarahkan. Kita membawakan, menjadikan siswa kita seperti apa ya. Saya ingin siswa saya jadi anak yang berani. Ayo kita arahkan menjadi siswa yang berani. Saya ingin siswa saya menjadi anak yang cerdas semuanya. Ayo kita arahkan dia menjadi anak yang cerdas dengan syarat di awal kita melakukan diferensiasi ya Bapak Ibu. Lanjut. Posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol manusia ya. Yang pertama sebagai membuat rasa bersalah. Ini sering dilakukan guru. Di dalam kelasnya guru sering membuat rasa bersalah kepada murid. Seperti memarahi murid di depan teman-temannya. Itu akan menimbulkan murid akan dia merasakan saya bersalah ya. Yang kedua sebagai teman, posisi kontrolnya sebagai teman. Jadi kita harus memposisikan diri kita sebagai teman bagi murid. Bagaimana caranya Bu? Nanti saya akan masukkan satu persatu. Yang ketiga, guru adalah sebagai pemantau. Yang di atas ini adalah guru sebagai penghukum. Itu yang paling sering kita lakukannya. Yang selama ini yang sering kita lakukan, yang ternyata itu tidak boleh lagi kita lakukan. Saya pribadi juga sering melakukan hukuman. Hukuman contohnya dia bajunya keluar sini. Kita coret bajunya ya Bapak Ibu supaya tidak keluar lagi. Ternyata yang kita lakukan itu tidak akan menimbulkan dendam bagi anak.
Itu sifatnya menghukum. Kalau sebagai pemantau kita hanya melihat-lihat dengan ada jangka waktu. Coba kamu potong kuku ya sampai besok. Potong rambut ya. Kapan ibu lihat kamu bisa potong rambut? Sampai besok bu. Besok kita lihat lagi. Itu berarti kita sebagai pemantau. Sebagai yang terakhir ada sebagai manajerial. Nah, dalam ilmu yang saya dapat, posisi kontrol mana yang harus dipakai guru dari kelima posisi ini? Yang paling bagus adalah posisi sebagai manajer. Manajer itu yang harus kita pakai. Nanti kita sampai pada posisi manajer itu seperti apa. Nah, kalau di sini sebagai penghukum, apakah pernah Bapak Ibu melakukan hukuman di kelas? Pernah. Membuat merasa bersalah pada anak, pernah melakukan? Pernah. Sebagai teman? Pernah. Sebagai teman ini contohnya kita mengatakan kepada anak, kenapa kamu melakukannya nak? Kalau kamu melakukan seperti ibu, sebenarnya ibu juga pernah melakukannya. Tapi untuk saat ini jangan lakukan ya. Itu sebagai teman. Artinya kita akan membawakan diri kita supaya dia mau berbicara dulu sebagai teman. Sebagai pemantau itu dia tadi. Sebagai pemantau kita lihat dulu yang kita ada jangka waktu. Nanti nilai kamu harus KKM ya di mata pelajaran itu nanti. Nah itu sebagai pemantau. Sudah sampai ke pemantau Pak Ibu? Baru sampai mana? Sampai teman. Sampai teman. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini kita bisa sampai ke manajer. Saya tidak menganggap saya sudah melakukan sampai ke manajer, tapi kita di sini sama-sama belajar. Saya juga baru mendapatkan ilmunya, juga semoga Bapak Ibu juga mendapatkan ilmunya di sini. Nah, kita lihat satu-satu posisi kontrol tadi. Ini dia. Ini penghukum, ini pembuat rasa bersalah, ini teman, ini pemantau, ini manajer. Apa sih bedanya Prita? Ini dia. Kalau sebagai penghukum, guru akan berbuat apa yang dilakukan guru? Guru akan menghardik, memarah-marahi. Kamu ini menunjuk-nunjuk. Kamu KPR, kamu KPR. Kalau kamu tidak KPR, keluar. Nah, kita kan sering nunjuk-nunjuk murid. Itu berarti kita sedang melakukan kegiatan menghukum, menyakiti dengan mencubit, dengan memukul pakai rok yang sebenarnya pernah kita lakukan, menyindir. Nah, menyindir ini langsung kena. Kalau kita pukul pakai tangan, bahunya kena bahu saja. Tapi kalau kita menyindir tuh kena seluruh tubuhnya kena. Akan menimbulkan dendam bagi anak. Nah, apa yang dikatakan guru dengan perbuatan hukum? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, itu berarti kita sedang melakukan hukuman. Rasakan. Nah, itu juga hukuman. Apa hasilnya? Kalau kita melakukan hukuman, hasilnya akan memberontak. Siswa itu tadi akan memberontak. Juga nanti dia akan menyalahkan orang lain. Dia juga berarti kita akan melatih siswa kita untuk berbohong. Karena dia takut dengan hukuman tadi. Karena dia sudah merasa takut, akhirnya dia berbohong. Dari mana kamu tadi? Dari WC Pak. Padahal dia dari kantin. Daripada nanti disuruh keluar lagi, bohong aja lah. Nah, ini akibatnya. Apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi murid itu akan menganggap kita ibu enggak sah, bukan kita termasuk dalam guru-guru yang tidak berkualitas. Apa kata murid? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, ini yang paling berbahaya. Jadi kita marah hari ini, besok kita marah lagi, besoknya marah lagi. Sudah biasa bagi murid karena dia sudah sering dihukum. Apa dampaknya bagi murid? Dia akan mengulangi lagi kesalahannya. Kesalahannya akan berulang-ulang. Nah, kalau membuat rasa bersalah, kita sering menceramahi anak. Seharusnya kamu jangan terlambat ya. Seharusnya kamu pagi sarapan ya. Nah, kalau kita sering mengucapkan kata menceramahi, berarti kita akan menimbulkan rasa bersalah dalam murid. Anak akan ada rasa bersalah dalam dirinya. Dengan seperti apa gurunya berkata, kamu sudah tahu, kamu lelah, ibu lelah sekali dengan mengatakan, ibu stres dengan perbuatan kamu. Nah, itu akan menimbulkan rasa bersalah pada murid. Apa hasilnya? Murid akan menyembunyikan atau
berbohong. Jadi secara tidak sengaja kita sudah menciptakan murid kita sebagai pembohong. Itu tidak sesuai dengan ibu agama. Ya, sementara kita sudah menanamkan jujur ya. Sementara di balik itu perbuatan kita melatih anak kita jadi pembohong. Nah, terakhir apa yang dikatakan murid kita? Murid akan berkata, maafkan saya bu, maaf ya bu, karena dia takut daripada dia dapat hukuman nanti, bagus saya cari aman saja, minta maaf saja ibu. Nah, murid akan merasa rendah diri. Kalau murid sering minta maaf seperti itu. Lanjut, kalau yang sebagai teman itu seperti apa? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Apa kata guru? Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, kata-kata seperti itu yang membuatkan kita dalam posisi teman bagi murid. Seperti dia sering tidak buat PR, kita buat, yolah, buat lah PR ya. Bisa buat ya, ibu bantu. Nah, itu kita adalah posisi kita sebagai teman. Kamu susahnya di mana? Sini ibu bantu. Nah, itu sebagai teman. Nah, sebagai teman, apa hasilnya? Kelemahannya di sini. Anak kita akan merasa ada ketergantungan. Nah, nanti ibu pasti ditolong ke ibu. Nah, seperti itu kelemahannya kalau sebagai teman. Apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid akan menganggap kita ini adalah orang penting. Kenapa menganggap kita orang penting? Karena nanti dia akan dapat bantuan dari guru. Nanti sajalah. Nanti kan dibantu sama ibu. Nanti kalau ibu tanya, nanti kalau kita jawab belum buat bu, nanti anak akan menyalahkan. Nah, ujung-ujung nanti kita dibantu sama ibu. Nah, itu dia. Itu kelemahan sebagai teman. Apa dampaknya bagi murid? Murid kita akan lemah, dia tidak mandiri, dan dia punya sifat tergantung kepada guru. Lanjut lagi sebagai pemantau. Nah, ini yang dua ini ya yang belum kita lakukan. Kita lihat apa perbuatan guru yang sebagai pemantau. Menghitung dan mengukur. Menghitung, hitung berapa hari ya. Mengukurnya sampai batas mana ya. Nah, itu mengukur atau menghitung. Seperti apa kata-kata yang dipakai guru? Apa peraturannya? Nah, kembali ke peraturan tadi. Kita buat, contoh dia tidak buat PR. Kamu tidak buat PR? Kira-kira peraturannya apa ya? Nah, kalau kita sudah menggunakan kalimat tanya seperti itu, berarti kita sudah masuk ke pemantau. Lanjut lagi, bagaimana hasilnya? Murid akan menyesuaikan diri. Tapi dia akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau dia tidak diawasi, dia tidak akan merasa kalau dia sedang dipantau oleh gurunya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Berarti posisi kita sudah masuk pada posisi guru yang berkualitas. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Nah, kalau kita menuntut dia kamu harus nilai segitu ya, berarti nilai saya harus berapa bu? Nah, itu berarti dia sudah ikut dalam aturan kita sebagai pemantau. Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, jika siswa kita sudah mengatakan seperti itu, berarti dia sudah masuk ke dalam sebagai pemantau. Apa dampaknya bagi murid? Murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, di ujung-ujungnya nanti murid akan merasa, selesai ini pasti saya akan dapat sesuatu dari guru. Selesai ini nanti nilai saya akan 100. Selesai ini berarti saya sudah selesai mengerjakan tagihan dari guru. Nah, itu yang akan muncul dari murid kita. Yang terakhir sebagai manajer, seperti apa itu manajer? Yang di atas ini saya lupa menyampaikan tadi.
Yang penghukum dan pembuat rasa bersalah itu masuk kepada identitas gagal. Itu kontrolnya dari luar. Karena kontrol dari luar itu anak itu masih di bawah aturan. Kalau yang di sini identitasnya sudah sukses, di sini anak sudah menemukan sendiri apa aturan yang harus, apa yang harus dia lakukan, apa yang akan terjadi dia melakukan ini. Nah, contohnya seperti itu. Apa yang akan terjadi kalau saya tidak buat PR? Nah, berarti anak sudah mulai mengukur, berarti masuk ke teman dan pemantau. Nah, yang identitas terakhir yang dikatakan yang dia berhasil atau sukses mengontrol dirinya masuk ke manajer. Seperti apa perbuatan kita dalam manajer? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita masuki anak dengan bertanya dulu sampai kita masuk ke dunia dia. Seperti dia melakukan tidak buat PR. Kamu tahu dipanggil tadi? Kenapa kamu dipanggil? Kamu tidak buat PR, kenapa tidak buat PR? Nah, kita masuk dulu ke dunia anak. Setelah kita masuk ke dunia, seperti apa kalimatnya? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, berarti kita akan meminta anak untuk bertanggung jawab dari apa yang dia lakukan. Bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya tadi akan menguatkan pribadinya. Anak akan kuat. Dia akan bertanggung jawab jadinya. Dengan bagaimana kaitannya dengan dunia berkualitas? Murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Di sini murid lagi, kalau yang sebelumnya adalah guru, yang sebelumnya adalah guru. Kalau di posisi manajer, di sini murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi murid akan merasa dia lebih berkualitas daripada kita sebagai guru. Artinya kita sudah mengutamakan murid, karena inti dari kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, sesuai dengan kurikulum Merdeka. Bagaimana murid berkata? Murid akan berkata seperti ini. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, di situ pemikirannya sudah pemikiran yang matang. Dia sudah berpikir sendiri bagaimana caranya supaya bisa memperbaiki ini ya. Murid yang berpikir sendiri. Apa dampaknya bagi murid? Murid akan mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri? Nah, mereka akan memperbaiki dirinya. Nah, kira-kira dari pemaparan ini kita tadi baru menjawab bersama-sama, kita baru sampai batas ke teman. Apakah Bapak Ibu rindu sampai di sini? Ya. Ya, rasanya kita menginginkan siswa saya kalau seperti ini semuanya sepertinya saya mengajarnya tidak susah lagi ya. Nah, ternyata di sini dimulai dari membuat kesepakatan kelas tadi, kesepakatan kelas yang kita buat. Dan berdasar dari siswa yang menemukan sendiri, siswa yang membuat kalimatnya sendiri, kita jalankan di dalam kelas, nanti kita mudah mengembalikan ke anak. Peraturan yang mana tadi tuh? Nah, siswa akan sadar sendiri, oh iya Bu. Kalau seandainya dia melanggar bagaimana? Nah, kalau dia melanggar, kita kembalikan lagi. Yang membuat siapa? Ini kelas siapa? Kita belajar untuk siapa? Nah, kembali lagi kepada siswanya. Semoga kita bisa menjalankan yang posisi manajer. Amin. Lanjut, motivasi 5 posisi kontrol. Nah, apa motivasinya? Lanjut. Kalau menghukum, membuat rasa bersalah, itu untuk menghindari hukuman. Boleh? Lanjut, Pak In. Kalau dia sifatnya menghukum tadi dan membuat rasa bersalah, itu untuk menghindari hukuman. Kalau sebagai teman dan pemantau, itu untuk mendapatkan imbalan. Sementara kita tidak diperbolehkan memberikan imbalan kepada siswa, karena memberikan imbalan akan menimbulkan yang pertama iri teman yang tidak mendapatkan. Yang kedua akan menimbulkan rasa ketergantungan anak dengan hadiah-hadiah yang kita janjikan. Juga anak tadi akan berhenti termotivasi jika tidak ada hadiah, karena tidak semua guru yang mampu memberikan hadiah kepada anaknya. Tapi
Tapi kalau memberikan hadiah dengan tepuk tangan, tapi hadiah itu tidak harus selalu berbentuk benda. Yang ketiga yang manajer, untuk menghargai diri sendiri. Kalau dengan posisi manajer, kita akan membuat anak akan menghargai dirinya sendiri. Nah, dari 5 motivasi tadi, 4 motivasi: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai pemantau. Motivasi ini termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Dan manajer itu termasuk motivasi intrinsik. Intrinsik adalah motivasi yang datang dari dalam dirinya sendiri. Selamat Pak. Sampai di sini saya mau membuat refleksi dari pertanyaan Ibu Nining. Dari mana pertanyaan Ibu Nining? Mungkin Bu Nining ada pertanyaan. Ini ada satu lagi, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini seperti apa? Kemarin saya ada buat video dalam tugas ini, membuat segitiga restitusi ini adalah kita panggil anak yang bermasalah, kita wawancarai, kita temukan jalan keluarnya, seperti apa jalan keluarnya. Nah, masalah itu saya selesaikan dalam segitiga restitusi. Apa langkah yang pertama yang kita, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah satu langkah yang kita gunakan dalam menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan pegadaian ya. Bukan pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi memperbaiki kesalahan yang dimulai, yang kesalahan itu dari siswa, nanti penyelesaiannya dari siswa itu sendiri. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas ini kita akan mengajukan pertanyaan kepada seperti siswa kita ada yang berkelahi, kita panggil ke kantor. Sampai di kantor, apa langkah yang harus kita lakukan? Nah, seperti sebelum-sebelumnya yang pernah kita alami, pasti kita akan menanyai anak, kenapa berkelahi tadi? Apa alasannya? Mengapa kamu bisa berkelahi? Nah, ternyata ada cara mudah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, kita stabilkan identitas dulu. Mengapa mau stabilkan identitas? Untuk menenangkan korban tadi, untuk menenangkan anak yang berkelahi tadi. Yang pertama adalah dengan menggunakan kata-kata kamu tahu, Bapak panggil tadi, Ibu panggil tadi, tahu Bu? Ya, silakan Bu ya. Kenapa kamu berkelahi? Tadi Bu itu. Nah, di situ kita baru menstabilkan identitas dengan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, dengan kata-kata itu anak kita akan merasa berarti Ibu boleh bikin awak mah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, dia akan merasa, oh berarti Ibu kok tidak menyalahkan awak lemah. Nah, tuh. Begitu kita selesaikan masalah, kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Bukan berarti sampai di situ kegiatannya selesai, kita lanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Kita temukan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, contohnya yang berkelahi tadi, baru kita tanya, apa alasannya sampai kamu berkelahi? Atau kita tanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Berarti dia berkelahinya kenapa? Karena berebut pena. Nah, kita tanya, ada cara lain nggak yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pena tersebut? Nah, kita kembalikan kepada siswanya. Kalau dia menjawabnya, ada Bu, kira-kira apa ya? Nah, itu masuk lagi ke langkah menanyakan keyakinan kelas. Belum, kita masih di validasi tindakan. Kalau kita tanyakan, kamu tentu punya alasan melakukannya. Kenapa kamu berkelahi? Ini tadi Bu, saya mau pena ini. Nah, ada cara lain nggak yang kita bisa kita lakukan untuk mendapatkan penanya? Ada Bu, saya minta. Nah, dengan dari jawaban anak tadi baru kita lanjutkan dengan keyakinan.
kalau kamu berkelahi, kira-kira keyakinan kelas yang mana ya yang kamu langgar? Nah, baru kita tanya, kita minta tanggung jawab dari anak tadi. Tapi dari manajer kita membuat siswa tadi lebih bertanggung jawab. Nah, dengan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah, pertanyaan itu sudah masuk kepada menanyakan keyakinan kelas. Dengan kita kembalikan masalah kepada anak menjawabnya dengan kemampuan dia, dengan tanggung jawab bisa dia lakukan, berarti kita tidak ada masalah lagi. Berarti dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, di sini kita akan melatih anak kita menjadi seorang yang bertanggung jawab. Nah, kira-kira besok jika ada anak kita berkelahi, kira-kira kita bisa tidak melaksanakan yang segitiga restitusi ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu mau tidak melakukannya dengan jalan dengan cara segitiga restitusi ini? Yang pertama kita tanya dulu masalahnya, yang kedua kita temukan masalahnya di mana, yang terakhir kita suruh dia menyelesaikan masalah dengan cara dia sendiri. Kira-kira bisa tidak kita melaksanakannya? Bisa, Luzia? Insya Allah bisa ya. Semoga kita bisa menjalankan ini. Tadi Bu Nini ada yang mau ditanyakan, silahkan Bu Nini. Terima kasih Bu Pita. Tadi sudah pemaparan disiplin positif tadi sangat bagus dan sangat menambah wawasan dan ilmu baru kita ya sebagai pendidik. Jadi pertanyaannya, seandainya kita sudah mau melaksanakan atau menerapkannya di kelas kita, sementara ada teman yang masih susah atau masih belum paham untuk kita ajak, bagaimana caranya itu? Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa jawab. Contoh Bu Nining tadi, Bu Nining mengatakan, rasanya saya sudah paham dengan Ibu, dengan materi tadi. Rasanya saya bisa melaksanakan. Tapi bagaimana kalau kawan yang tidak mau melaksanakan? Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa jawab? Pak Indra mungkin bisa jawab, selesaikan masalah Bu Nining. Nah, tadi Bu Nining menanyakan, rasanya saya ingin melaksanakan ini semua segitiga restitusi, tapi apa yang harus dilakukan Ibu Nining jika hanya dia tidak ada teman yang mau diajak untuk melakukannya? Restitusi. Ya, restitusi. Butuh kawan ya Bu nih. Segitiga restitusi itu kan penyelesaian masalah yang terjadi di murid. Dan kita sebagai guru, langkah penyelesaiannya sekarang itu disuruh dengan segitiga restitusi. Nah, Bu ini butuh kawan untuk pendamping atau gimana? Dalam menjalankan. Dalam menjalankan. Kembali. Seperti yang saya bilang tadi, Bu ini, carilah kawan yang seide dengan kita, yang sepaham dengan kita, dan orang itu yang bisa kita ajak. Karena kalau orang yang tidak sepaham dengan kita, sampai kapanpun Bu ini mengajaknya, dia tidak akan mau itu Bu ini. Jadi setelah Bu Nini membentuk sebuah timnya, walaupun 2 orang, berikan lihatkan yang terbaik, nanti orang yang tidak mau semula itu nanti akan ikut sendirinya. Iya. Jadi tidak ada kata memaksa, mengharuskan, semuanya merdeka Bu Nini. Iya. Terima kasih. Bagaimana Ibu Nini? Sudah. Seperti kata Pak Indra tadi, jika kita akan melakukan perubahan, kita mulai dulu. Perubahan itu mulai dari mana Bapak Ibu? Mulai dari diri kita dulu. Kita lakukan perubahan mulai dari diri, baru kita lihat siapa yang terpengaruh, siapa yang akan terpengaruh dalam pengaruh positif kita, baru kita rangkul, kita kembangkan, kita rangkul lagi, kita kembangkan sampai kita semuanya bisa melakukan perubahan positif. Nah, sampai kita ke slide yang terakhir. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari
Bapak Ibu tadi, terima kasih juga atas penyelesaiannya. Berarti saya sudah melaksanakan segitiga restitusi ya. Ibu Nini punya masalah, saya lemparkan lagi. Siapa yang menyelesaikan, berarti penyelesaiannya datang dari kita semua. Nah, itu saja yang saya sampaikan untuk sampai kesempatan ini. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.